عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati penanggung jawab Odoj, Ibu Santi, juga para jamaah sekalian yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali bisa bersilaturahmi di ruangan yang nyaman ini dan juga mudah-mudahan penuh berkah ya. Karena waktu yang kita gunakan ini adalah niatnya adalah untuk beribadah, menuntut ilmu semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat dan salam mari kita sampaikan pada junjungan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu para jamaah, mari kita sama-sama mulai saja kajian kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya mari kita awali dengan pembacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah. Fatihah ini kita niatkan untuk sahibul kitab, yaitu daripada kitab Fikih Wanita Syekh Ibrahim Muhammad Al-Jamal. Kita berdoa mudah-mudahan kajian kita pada pagi hari ini Allah berikan kemudahan untuk memahami ilmu yang akan kita pelajari dan juga kita diberikan keringanan untuk mengamalkannya. Niat yang kedua kita niatkan untuk semua guru-guru kita dan juga orang tua kita, baik yang masih ada maupun yang sudah tidak ada. Kita doakan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya, Allah menerima segala amal solehnya, dan ilmu yang telah diberikan kepada kita semua menjadi ilmu yang bermanfaat fid din wa dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan niat dan bacaan Fatihah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, mari kita buka kitabnya sampai di halaman 36 ya. 36 yang ke-6 ya. Sunnah wudu masuk yang ke-6. Sunnahnya wudu masuk yang ke-6. Benar Bu ya? Benar ya? Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullahi ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Sunnahnya wudu yang ke-6 adalah mengusap daun telinga bagian luar maupun dalamnya termasuk lubang telinga. Kemudian yang ketujuh, menggunakan air yang baru dalam mengusap telinga. Jadi bukan air bekas mengusap kepala. Dalam mengusap telinga sebaiknya masukkanlah ujung jari telunjuk pada lubang telinga dan letakkan ibu jari pada punggung telinga. Lalu putarlah kedua jari tersebut mengikuti lekuk-lekuk telinga sehingga mereka ke seluruh bagian telinga luar maupun dalam, sekalipun sah saja mengusap dengan cara yang lain. Ya, kemudian yang ke-8,
menyela-nyela jari-jari tangan dan kaki. Kalau yakin air sampai ke sana, tapi kalau tidak yakin maka menyela-nyela itu wajib. Untuk menyela-nyela jari-jari tangan, letakkanlah bagian bawah salah satu tangan Anda di atas punggung tangan Anda yang lain, sambil memasukkan jari-jari tangan yang satu ke sela-sela jari tangan yang lain. Sedang untuk kaki, sela-sela jari-jarinya dengan tangan kiri dari bawah ke atas, mulai jari kelingking kaki kanan dan berakhir pada jari kelingking kaki kiri. Cara ini hukumnya adalah mandub. Ya, kita bahas 3 dulu. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bahas masih masalah sunnah-sunnahnya wudhu, karena memang sunnahnya wudhu ini banyak, yang nggak kayak rukun wudhu. Ya, kalau rukun wudhu kan cuma berapa, Bu? 7. Ya, 7. Ya, tapi kalau sunnah wudhu banyak. Ya, kalau di dalam kitab ini disampaikan ada 15. Ya, ada 15 perkara yang masuk ke dalam sunnah-sunnah wudhu. Nah, kemudian masuk yang keenam. Di antara sunnah wudhu itu adalah mengusap daun telinga. Ya, telinga nih Bu ya. Kita pakai jilbab jadi agak-agak susah nih ya. Daun telinga bagian luar maupun dalam, termasuk lubang telinga. Ya, jadi lubang telinga, daun telinga, sampai semua lah ya di telinga kita ini harus dibersihkan. Kalau kita melakukannya itu termasuk ibadah sunnah. Gimana caranya? Masuk kepada yang ketujuh, yaitu menggunakan air yang baru. Karena urutannya kan, kalau kita wudhu habis, sebelum kita membasuh telinga, kita basuh apa? Ingat nggak? Basuh apa? Sebelum telinga apa? Menyapu kepala, lupa ya. Nah, menyapu kepala itu berapa? 1/4 apa separuh? Ya, boleh 1/4, boleh separuh ya. Separuh daripada kepala kita. Tadi saya mau bilang kelapa ya. Kepala kita. Nah, setelah kepala itu baru kita disunahkan membasuh telinga. Nah, di sini dijelaskan bahwa air yang kita gunakan itu harus yang baru. Nah, ini kadang-kadang kita ada melihat orang menyambung, membasuh air bekas kepala ini langsung dialirkan ke telinga. Nah, ini nggak boleh ya. Jadi kalau mau ngambil hukum sunnahnya ya terpisah. Ya, kalau itu dilakukan ya berarti nggak masuk sunnah. Ya, kalau kepala ya kepala aja. Setelah kepala baru telinga. Nah, telinga ini yang pertama adalah membasuh dengan air yang baru. Ya, jadi bukan air bekas pengusap kepala. Kemudian dalam mengusap telinga sebaiknya masukkan ujung jari telunjuk. Mana telunjuk? Ini ya. Jadi telunjuk ini dimasukkan ke telinga, ya. Kemudian apa lagi? Dan letakkanlah ibu jari pada punggung. Nah, ini kan tangan telunjuknya masuk, ibu jarinya di belakang. Ini namanya punggung ya. Punggung telinga. Ya, punggung telinga. Nah, kemudian letakkanlah ibu jari pada punggung telinga, lalu putarlah kedua jari tersebut mengikuti lekuk-lekuk telinga hingga merata ke seluruh bagian telinga, luar maupun dalam, ya, luar maupun dalam. Jadi yang berfungsi membersihkan telinga dalam itu telunjuk, yang berfungsi membasuh, membersihkan daun telinga atau telinga bagian luar adalah
jempol. Ya, jadi begini masuk ya. Ini mengikuti daripada lekukan. Jadi yang dalam melekuk gitu, yang luar juga melekuk. Diputer Bu ya, kayak orang ngejewer. Tahu orang ngejewer ya? Ibu nggak suka jewer anak kan? Ya. Ya, jadi masukkan itu. Ini yang sudah kita lakukan seperti itu bukan? Ya, kalau seperti itu udah benar. Kadang ada kita melihat orang asal basah aja. Jadi ngambil air asal basah aja gitu. Asal basah itu nggak sunnah. Yang sunnah itu yang seperti ini, yang diajarkan di dalam kitab fikih ini. Ya, jadi kalau kita mengusap telinga yang mendatangkan ibadah sunnah, maka caranya tadi ya memasukkan jari telunjuk, kemudian jari jempol diletakkan di punggung bagian telinga. Setelah itu apa? Diputar. Yang di dalam memutar, ya, yang di luar juga memutar. Ya, jadi kayak orang jewer lah, mirip ya, mirip seperti itu. Ya. Nah, kemudian di sini dikatakan bahwa sekalipun sah aja orang cuma mengusap dengan cara yang lain. Ya, misalkan ada orang tadi habis dari kepala langsung ke kuping. Ada itu, sering kita lihat orang seperti itu. Ya, kemudian juga dia mengusap lagi telinga langsung ke bagian telinga. Nah, ini kata pengarang kitab, ya sebenarnya sah-sah aja. Nah, sah dalam tanda kutip akhirnya tidak menjadi perkara sunnah. Kembalinya kepada ini. Makanya kenapa hari ini saya sampaikan ada dua kitab pendukung daripada kitabnya Imam Syafi'i. Yang pertama adalah kitab Lubab, ya, Lubab fil Fiqh Syafi'i, itu yang mengatakan dikit-dikit kita belajar bahasa Arab Bu ya. Ini bahasa Arab ini bukan huruf ego ya. Boleh kita baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Lubab fil Fiqh Syafi'i. Yutlaqus sunnah alal mandubi wasunnati watatawu'i wal nafli wal mustahabi wal marghabu fihi kulluha bima'na wahid ma yuhmadu fa'iluhu wala yudhammu tarikuhu. Ini harkatnya sama. Ya. Nah, intinya adalah di sini kata Imam Syafi'i dalam kitab Lubab, yutlaqus sunnah, bahwa kalimat sunnah itu, ini artinya ya, kalimat sunnah itu alal mandub, itu sama dengan kalimat mandub. Ya, jadi kalau kita ngomongin sunnah, itu sama dengan kalimat mandub. Wasunnah wa tatawu, dan juga dengan tatawu. Ya, jadi sunnah, mandub, tatawu, kemudian wa nafli dan nafal. Nafal itu sama artinya sunnah. Wal mustahab juga artinya sunnah. Wal marghabu fihi, dan sesuatu yang disukai di dalamnya, kulluha bima'nan wahid, bahwa semua itu artinya sama. Ya, jadi kalimat-kalimat ini Bu, ini kan ada beberapa kalimat ya, mandub, ya, sunnah, tatawu, nafal, mustahab, al-marghabu fihi. Nah, ini intinya pengertiannya ini. Ya, sama kata Imam Syafi'i, nggak ada beda-bedanya. Ya, kalau yang berapa minggu ya? Dua minggu yang lalu ya, saya sampaikan ya. Nah, itu kalau sunnah apa, mustahab apa, kan saya artikan ya. Nah, di sini menurut Imam Syafi'i dalam kitab Lubab, bahwa semua
bahasa-bahasa itu artinya sama, adalah sunnah. Apa itu sunnah? Ma yuhmadu fa'iluhu wa la yuzammu tarikuhu. Sesuatu yang dikerjakan, apabila dia mengerjakan akan mendapatkan pahala. Yuhmad itu artinya dipuji atau mendapatkan pahala dari Allah. Wala yuzammu tarikuhu, dan tidak yuzam. Yuzam itu artinya tidak dihinakan, tidak dicela bagi orang yang meninggalkan sunnah. Tapi sunnah itu akan mendatangkan pahala, ya, karena apa yang dikerjakan oleh baginda Rasulullah itu semuanya atas perintah Allah. Ya, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ketika kita taat kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Ya, jadi kalau kita taat kepada Rasul, sama kita taat kepada Allah. Jadi dua-dua nggak boleh salah satunya. Saya mah maunya Quran aja, sunnah mah nggak bisa, Bu. Atau saya mah sunnah aja, Quran mah nggak bisa juga. Kenapa? Karena antara Quran dengan hadis, dengan sunnah itu saling berkaitan. Kenapa saya katakan saling berkaitan? Al-Quran itu yunazzilu munajjaman. Quran itu turun secara global, Bu. Ya, nah Ibu kan juga belajar Al-Quran kan? Jadi semua hukum dalam Al-Quran itu Allah turunkan dengan keterangan secara global, tidak dirinci, ya, tidak dijelaskan secara detail. Lalu siapa yang menjelaskan? Adalah sunnah, adalah hadis. Melalui siapa? Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang itu kalau memahami ilmu hanya Quran saja tanpa hadis, jomplang. Ya, satu contoh. Ketika Allah perintahkan tentang sholat, pernah nggak Ibu membaca Quran, di dalam Quran diterangkan bahwa orang sholat itu urutannya, yang pertama harus bersuci, setelah bersuci berwudu dulu, kemudian setelah berwudu menutup aurat, batasan aurat seperti ini, kemudian sholat itu rukun sholatnya ada berapa, sunnahnya berapa. Ada nggak dalam Al-Quran begitu? Nggak ada. Maka itu ditemukan di mana? Di dalam hadis. Nah, hadis itu memiliki cabang-cabang disiplin ilmu, diantaranya adalah ilmu fikih. Ya, jadi apa yang ada dalam fikih ini itu tidak akan keluar daripada dua jalur, yaitu Al-Quran dan hadis. Dan ini hukumnya juga wajib bagi kita mempelajari sebagai bentuk penjagaan amal kita secara perbuatan. Paham Bu ya? Nah, kemudian tadi ini saya selalu akan mengulang. Kalau dalam bab sunnah saya harus mengulang ini supaya Ibu paham. Jadi kalau kita bicara sunnah, nanti ketemu ada istilah an-nafal, nafilah, atau ada ketemu istilah tatawuan. Kita nanti ketemu dengan istilah mustahab, ya, atau al-marghabu fihi. Nah, itu semua kata Imam Syafi'i artinya sama, yaitu sunnah. Ya, inilah yang disebut dengan muradif. Ya, muradif itu apa ya? Sinonim. Ya, sinonim kata. Sinonim kata, persamaan istilah. Nah, kalau yang di bawah di dalam kitab Nihayatul Muhtaj itu hanya menerangkan apa sholatul nafil lughatan. Sholat nafil itu artinya sunnah. Secara bahasa pengertiannya apa? Az-ziyadah. Jadi sunnah itu artinya menambah. Ya, semua bentuk sunnah, mustahab, nafil dan lain sebagainya itu kalau dikerjakan itu berfungsi untuk az-ziyadah, menambah pahala untuk kita, menambah kesempurnaan untuk kita. Nah, secara istilah apa? Ma'adal faraid. Selain dari yang wajib, selain dari yang fardu, itu adalah sunnah. Paham Bu? Ya, jadi perbuatan kita dalam ibadah itu
selain yang fardu yang disebutkan oleh Rasulullah itu namanya sunnah ya. Banyak kan sunnah itu ya, sunnah puasa sunnah, sholat sunnah, zikir termasuk. Kalau zikir itu bukan sunnah, tapi zikir itu lebih kepada pengertian tatawu ya. Tatawu itu sesuatu yang dikerjakan oleh seorang hamba tapi dalam kerangka syariat. Sekarang orang berzikir yang dibaca apa, Bu? Orang berzikir yang dibaca apa? Al-Quran. Yang dibaca apa? Kalimatun thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Gak ada orang zikir dengan bacaan-bacaan yang tidak baik ya. Seperti kalimat tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau apalagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah itu dari mana kalimatnya? Dari hadis ya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin. Itu dari mana? Dari Al-Quran. Kan di dalam Al-Quran ada ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus. Cuma yang paling penting bagi kita adalah ketika kita mengerjakan sunnah, kita harus paham fungsinya apa dan harus dipelajari dengan baik supaya apa? Mendapatkan pahala sunnah. Jadi jangan cuma ngerjain, oh ini kita tahu sunnah, tapi ngerjainnya sembarangan. Satu contoh, puasa sunnah. Sampai hari ini masih banyak orang yang belum memahami. Orang puasa sunnah itu dianggapnya enteng ya. Artinya gini, ya kalau sunnah mah nggak terlalu berat lah, kayak wajib. Jadi kalau misalkan puasa sunnah, kalau lagi nggak kuat, bisalah dibatalin kan gitu, kapanpun. Atau nafsu kita kurang stabil ya, misalkan kita lagi puasa sunnah nih, bukan kalau wajib insya Allah deh pada kuat. Puasa Ramadan itu mau ujiannya kayak apa juga nggak bakalan kita mengabaikan. Tapi kalau yang sunnah ini terkadang orang itu suka mengerjakannya tidak sesempurna seperti wajib, benar nggak? Kadang orang lagi puasa nih, ya udah niat nih ya, dari subuh udah niat, udah sahur, pagi-pagi ibu-ibu pergi ke pasar, begitu di pasar melihat ada bakso kan gitu, ya kata ibu apa? Ya Allah ini bakso enak banget ya, kebetulan kayaknya lapar gitu ya. Udahlah puasa sunnahnya besok aja, sunnah ini. Atau tiba-tiba ada anaknya yang ngajak di hari apa gitu ya, hari Senin yang ada puasa sunnahnya ya. Kemudian kata anaknya, mah yuk mumpung aku libur kita nge-mall yuk misalkan. Ayo dalam keadaan puasa. Begitu berangkat ke mall, kira-kira tahan nggak? Jujur ya, ujiannya berat. Ya Allah, anaknya lagi makan es saja. Mama kenapa kamu? Mama lagi, alah udah gak usah puasa sunnah ini. Itu sering kita mengatakan hal-hal seperti itu. Padahal dalam satu pendapat Imam Malik ini mengatakan apa? Kata Imam Malik, ketika seorang itu sudah berniat untuk puasa, mau itu wajib, mau itu sunnah, kemudian dia buka secara sengaja, ya tidak dalam kondisi darurat, maka dia wajib mengqadha. Tuh Imam Malik tuh sampai kayak begitu. Tapi Imam Syafi'i untungnya enggak, Bu. Ya. Kenapa? Ketika Imam Malik ditanya, "Kenapa engkau memberikan statement atau pengertian seperti itu?" Kata Imam Malik apa? Ketika seorang hamba sudah berniat lalu dia menggagalkan niatnya hanya karena nafsu, itu berarti dia sudah menyepelekan Allah. Dia sudah mempermainkan hukum Allah. Benar nggak, Bu? Ya kan? Sebenarnya kan seperti itu. Cuma gara-gara apa, Bu? Kadang kalau orang puasa itu kelihatannya indah semuanya. Begitu udah masuk ke dalam perut kita,
baru kita ya gini doang, rasanya begini doang, ada perasaannya nyesel. Atau kita sholat sunnah, terkadang kita sholat sunnah itu yang wajib kita baca dengan tartil, dengan baik. Begitu yang sunnah, ini kadang-kadang kita pangkas-pangkas. Iya ya, ngaku ya. Nah ini ya artinya apa? Kita harus paham bahwa sesungguhnya ibadah wajib ataupun sunnah pertanggungjawaban kita sama, Bu. Nilainya juga akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi setelah ini kita nggak boleh ya nyanyiakan atau membeda-bedakan antara ibadah wajib dengan sunnah ya. Jadi kalau udah niat puasa sunnah yang kuat, kalau niat sholat sunnah juga harus sama dengan ibadah wajib, bacaannya tartil, sempurna, tidak ada diskon kan begitu. Ya walaupun di situ ada wajib, ada sunnah. Oh kalau meniga-kalikan sebenarnya sunnah, tapi tidak ada salahnya. Karena prinsipnya kita ini Bu, kalau yang kita lakukan hanya ibadah wajib saja, jauh sekali dari kesempurnaan. Oh kita sholat wajib aja Bu, maaf ya, sholat 5 waktu aja tuh, cuma 5 waktu. Itu kadang-kadang udah dengar suara azan tidur, udah dengar suara azan ntar dulu ya, apalagi kalau ibu-ibu masaknya kesiangan, begitu lagi masak nyambel azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tahu nggak azan? Tahu nggak azan itu? Tahu. Azan itu maksudnya disuruh apa kita? Sholat, tinggalin tuh kerjaan apa juga kan gitu. Begitu selesai nyambel kata ibu apa? Lapar, makan dulu makan kita. Ya, artinya dalam pengertian perintah Rasulullah yang mengatakan apa? Afdhalus shalah fi awwali waqtiha. Kan Nabi bilang apa? Utamanya sholat itu adalah di awal waktu. Kemudian ketika kita berwudu, kadang-kadang kalau lagi kita nggak sibuk wudunya benar. Kadang-kadang kalau lagi di perjalanan, tergantung kondisi. Kalau misalkan perginya itu ketemu dengan masjid yang bersih, enak, airnya banyak. Saya ingat banget Bu ya, ini sampai sekarang ya, ketika kita umroh atau haji, kita mikotnya Bu ya, dari Madinah mau ke Mekah, kita ketemu kamar mandi yang super luar biasa, super kotor, airnya juga sangat minim. Airnya itu Masya Allah ya, kayak kita mau ke Tanim atau mau kita di tempat-tempat, kalaupun airnya banyak, orangnya nyesek banyak. Ini kan mengurangi kesempurnaan ibadah kita. Ya luar biasa. Maka ketika kita sering bepergian, itu yang kita khawatirkan Bu. Banyaknya kekurangan kesempurnaan dari ibadah kita. Ya, belum lagi bacaan-bacaan kita yang tidak tartil, belum lagi ingatan-ingatan kita ketika sholat tidak khusyuk. Kadang-kadang ada barang hilang, begitu sholat nongol, gitu. Ya, lagi masak nasi ditinggal sholat, baru niat Ibu ya. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Itu kenapa kompor lewat? Ya Allah, saya lupa matiin kompor. Ya Allah, saya lupa ini. Itu lagi Maka ibadah sunnah itu diberikan oleh Rasulullah ya, itu untuk memberikan peluang untuk kita. Nih dikasih peluang, ayo ibadahnya tambahin. Supaya apa? Menyempurnakan kekurangan daripada ibadah wajib, atau sebagai penambal.
Banyak yang kurang-kurang ditambal kan gitu. Ya namanya juga orang ikhtiar. Siapa tahu kalau banyak tambelannya, mudah-mudahan tidak ada bocornya. Amin. Ya tapi kalau kita nyepelein ya udah, berarti hitungan kita itu hanya sebatas ibadah wajib, ya. Nah ini, jadi kayak menyempurnakan ibadah sunnah juga penting, harus dengan ilmu. Kayak tadi ya, bagaimana cara mengusap telinga, membersihkan telinga yang mendapatkan nilai ibadah sunnah. Sekarang ibu udah tahu kan? Oh ternyata caranya apa? Memasukkan jari telunjuk ke dalam, ya, kemudian jari jempol ada di belakang daun telinga, kemudian digerakkan yang dalam juga sama yang luar itu membersihkan semua kotoran. Itu secara makna lahiriah. Sekarang makna batiniahnya apa kata Rasulullah? Sesungguhnya telinga kita ini itu banyak mengandung kotoran-kotoran daripada dosa-dosa yang dilakukan oleh telinga. Jadi hakikatnya ketika kita membersihkan telinga kita, secara makna batinnya membersihkan dosa-dosa yang disebabkan oleh telinga kita. Secara lahiriahnya membersihkan kotoran yang ada di telinga kita. Ya, itu luar biasanya wudhu tuh Bu. Kan kuping kita kadang-kadang Bu nggak niat ngedengerin orang gibah, kedengeran. Nggak didengerin, kedengeran. Nggak didengerin juga kedengeran. Nah bingung gitu, begitu tuh. Kayak mata kita lagi jalan, ya tiba-tiba ada lewat orang, apakah itu penampakan orang, maksiat, buka aurat, melakukan hal-hal yang tidak baik. Kita punya mata, begitu kita nggak sengaja melihat, dosa nggak? Apalagi kalau bukan cuma ngelihat doang, pakai komentar lagi. Ya pakai komentar. Udah pakai komentar, pakai cerita lagi. Double. Ya begitu nyampe di depan ngelihat sesuatu yang nggak baik, nyampe di majlis, ya Allah, tadi saya di depan ngelihat orang begini. Itu mainnya ada berapa anggota tubuh kita tuh yang maksiat tuh? Kuping, mata, mulut. Anggota wudhu. Ya makanya wudhu itu semakin orang banyak berwudhu itu semakin membersihkan kotoran. Ya, jadi wudhu itu bukan pada saat sholat doang. Boleh Bu. Lah Imam Syafi'i kan saya cerita ya. Imam Syafi'i itu dikenal sebagai seorang imam yang tidak pernah batal wudhu sampai akhir hayatnya. Kita bisa nggak? Tergantung. Ya. Tapi banyak kan susahnya ya. Padahal wudhu itu kan cuma ada keinginan aja. Kayak kita membiasakan diri mau ngaji aja wudhu. Itu udah terbiasa belum? Kadang-kadang gini ya, kita udah wudhu, lupa salaman lagi sama bapaknya, batal deh wudhunya. Wudhu lagi, ya udah bedakan. Nggak mungkin saya wudhunya udah bedakan, ntar bedaknya hilang kan gitu. Ya, jadi banyaknya kita melakukan ibadah wudhu itu akan semakin sering kita menghapuskan daripada dosa-dosa kita, baik secara lahiriah maupun secara batinnya. Ya, nah ini jadi telinga itu dibersihkannya seperti itu. Ya, kemudian yang ke-8 adalah menyela-nyela jari tangan dan kaki. Kaki dan tangan. Kalau tangan pada saat setelah membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a liraf'il hadatsil asghar lillahi ta'ala. Baru kita menyela-nyela, ya menyelanya, nyela tuh begini ya. Bukan begini tapi disela. Sela itu menyela. Ya, menyela. Artinya yang ada di lekukan-lekukan tangan kita atau di dalam-dalam ini ya, ini harus dibersihkan. Langsung di air ya, langsung di air seperti itu ya, diremas ya. Nah di sini dijelaskan bahwa
Eh, oh ini ada di yang lain ya. Nanti itu akan dibahas ya, kalau orang pakai cincin, ya pakai cincin bagaimana ketika dia membasuh tangannya, membasuh jarinya. Nah ini tergantung cincinnya. Kalau cincinnya itu kita yakin kita basuh air tadi nyampe, nggak apa-apa, nggak usah digerak-gerakin. Tapi kalau kita tidak yakin, maka cincinnya harus digerak-gerakan. Ya, ini misalkan ada cincin Bu ya, ini digerakin. Ya begitu dibawa gitu digerakkan sampai benar-benar yang ada di sela-sela dari cincin kita itu terkena air, ya sampailah airnya di situ. Nah kemudian juga dengan kaki Bu, ayo kaki, mana kaki? Ini kita punya kaki ya, kaki kita tuh punya jari Bu. Nah ini disuruh di sela-selanya, yaitu dari kelingking. Gimana ya caranya? Gini ya. Ya kalau kita kan bisa, nah ini dari kelingking, terus gitu ya, terus sampai benar-benar nggak ada, baru kita basuh semua. Ya, begitu juga dengan yang kiri. Ya kita mulai dari yang apa? Dari yang kanan dulu, jangan yang kiri. Setiap gerakan wudu yang kita lakukan itu dimulai dari sebelah kanan. Ya, dari sebelah kanan. Nah, untuk menyela-nyela jari, tangan maupun kaki, ini bersumber dari sebuah hadis riwayat Imam Tirmizi. Rasulullah mengatakan apa? Idza tawadda'ta fakhallil baina asabi' yadaika wa rijlaika. Kata Nabi apa? Idza tawadda'ta, apabila engkau berwudu, fakhallil itu sela-sela. Ya, disuruh di sela-sela. Ya di sela-sela gitu ya, suruh di sela-sela ini ya. Jangan cuma nggak di basah-basah gitu doang. Tapi di sini hadisnya apa? Fakhalil. Khalil itu artinya di sela-sela. Baina yadaika, di antara kedua tanganmu. Ya kalau mau nyela-nyela itu kan yang kanan, yang kita menyela yang kanan, yang kiri membantu. Kita nyela yang kiri, menyela-nyela, dibantu oleh tangan kanan kita, saling membantu. Begitu juga dengan rijlaik. Nggak mungkin kita menyela-nyela kaki tanpa dibantu oleh tangan kita. Maka kaki membutuhkan tangan untuk menyela-nyela. Nah ini ada hadisnya. Berarti menyela-nyela tangan dan kaki adalah sunnah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian tadi yang saya jelaskan masuk ke 9 menggerak-gerakkan cincin bila air sampai ke bawahnya. Tapi kalau cincin itu menghalangi sampainya air ke sana, maka wajiblah digerak-gerakkan. Ya, kalau ternyata sudah digerak-gerakkan juga susah, copot aja dulu dah, bentaran dicopot. Karena kan ada orang pakai cincin terlalu kencang ya, sehingga kita ragu ini air nyampe nggak ya, kira-kira kayaknya nyampe, tau-taunya masih ada yang kering. Begitu kita buka cincinnya ternyata masih ada yang kering. Nah ini kalau kita ragu, copot aja bentaran ya, karena kalau cincin itu memang agak ngepas daripada gelang atau kalung. Ya, kayak misalkan membasuh tangan, nggak ada di sini dijelaskan gerak-gerakanlah gelangmu, nggak ada. Kenapa? Karena biasanya orang pakai gelang itu nggak ada yang lepas, pasti kan kendor. Tapi ketika bicara masalah tangan dan tangan, maka di situ ada bahasa cincin. Karena cincin ketika dipakai pasti dalam ukuran yang ngepas. Karena kalau nggak ngepas jatuh, kalau jatuh hilang, kan gitu. Paham Bu ya? Paham ya sampai di sini ya? Nah kemudian kita tambah ya. Kemudian yang ke-11, memulai dari bagian depan setiap anggota wudu, jadi basuhlah wajah dari atas ke bawah
dan tangan dari jari-jari ke siku. Usaplah kepala dari pangkal rambut ke ujung sebagaimana keterangan di atas, dan basuhlah kaki dari ujung jari sampai ke mata kaki. Jadi setiap gerakan yang wajib ataupun yang sunnah mulailah dari awal, ya, mulailah dari depan. Contohnya gini, mulai dari bagian depan setiap anggota wudhu, basuhlah wajah dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah, berarti dari mana? Dari atas, ya. Kemarin kan batasannya gimana? Dari tumbuhnya rambut ke kecil kita sampai ke bawah. Jadi kalau basuh gini, Bu, ya, basuhnya diambil air ke atas dulu baru ke bawah. Tapi banyak juga yang kita lihat ada orang wudhu itu langsungnya begini. Nah ini bukan, artinya gini, nilainya itu bukan menjadi sunnah gitu, ya. Jadi setelah kita belajar ini, ternyata kita disuruh membasuh itu setiap basuhan dari atas, gitu ya. Ambil sama kayak kita tayamum, ya. Tayamum itu kan begitu, dari atas dulu baru bawah, ya. Nah orang wudhu seperti itu, paham Bu ya? Jadi dari atas ke bawah, ya. Nah kemudian di sini dan tangan dari jari-jari ke siku, dari jari-jari ke siku, berarti gimana? Nah, dari bawah, ya, dari bawah. Hitungannya begini, ya, 1, 2, kan air mengalir begini, air mengalir, ya. Maka air itu kita ambil dulu, gitu. Jadi bukan dari sini. Ini banyak nih orang yang wudhu dari atas baru ke bawah. Jadi dari jari dulu ke siku, ya. Makanya air itu kayak gini, ya, 1, 2, 3. Kalau posisinya begitu, Itu kebiasaan kita. Makanya yang benar seperti ini. Dimulailah dari jari dulu, gitu. tapi kan di pancuran di atas. Oh begini arahnya. Ya kalau ibu yakin dengan cara begini kena dari atas gitu nggak apa-apa, ya. Karena memang kita rata-rata pakai itu, ya, pakai keran, ya, pakai keran, ya. Yang ribet itu kalau pakai gayung. Kalau pakai gayung rata-rata dari atas. Nah maka gimana caranya, ya? Tapi kita harus ingat sunnahnya itu. Ya, maka artinya gini, kita harus tahu hukum asalnya kayak gitu. Nah, kalaupun tingkat kesulitannya, misalkan pada saat praktek di kondisi-kondisi tertentu kita sulit melakukannya, ya udah berarti pahala sunnahnya tidak, kan gitu. Tapi membasuh tangan itu hukumnya apa? Menjadi rukun wudhu. Iya, membasuh tangan rukun bukan? Rukun, ya. Sampai apa? Siku. Sampai siku, ya. Nah, kemudian di sini dan tangan dari jari-jari siku, usaplah kepala dari pangkal rambut ujung sebagaimana keterangan. Ya tadi, ya, kalau membasuh muka, membasuh wajah. Oh ini yang ke-10 kelewat, ya. Yang ke-10 sunnahnya adalah mendahulukan tangan dan kaki yang kanan dari yang kiri. Udah pasti, ya. Karena Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah mengatakan yuhibbut tayamun min tana'ulihi wa tarjulihi wa tahuruhu wa fi sya'ni kulli. Kata Nabi dalam hadis, Aisyah mengatakan, sesungguhnya aku mencintai orang yang mendahulukan segala sesuatu dari sebelah kanan. Fitanaulihi, ketika dia pakai sendal, pakai kos kaki, kata Nabi, jangan dari kiri, ya. Kemudian watarjulihi, dan ketika dia jalan, mulai dari sebelah kaki kanan. Kemudian watahuruhu, dan ketika dia bersuci. Jadi segala sesuatu itu ternyata
ternyata ada aturannya dan kita dapat pahala kan gitu. Ya bahkan Nabi di sini menjelasin pakai sendal aja diatur loh. Ya itu saking biar nilainya itu ibadah. Kadang kita sembarangan aja ya pakai sendal, yang mana yang kena duluan aja ke kaki. Soalnya nggak ngelihat. Tapi kalau kita udah terbiasa tanpa melihat pun di kaki udah ngelihat kan gitu. Kayak kita pakai kaos kaki, ini juga bisa menjadi satu pendidikan kepada anak-anak kita. Anak-anak kita itu biasakan kalau pakai kaos kaki dari kaki kanan, pakai sepatu dari kaki kanan, pakai baju dari tangan kanan, dari mulai kanan dulu baru kiri. Ya karena itu adalah sesuatu yang yuhib kata Rasulullah. Nabi itu senang, Nabi itu suka. At-tanamun, orang-orang yang mendahulukan segala pekerjaan itu dari sebelah kanan. Termasuk Bu, penggunaan perhiasan yang kita gunakan itu sebenarnya ada nilai ibadah kalau digunakan di sebelah kanan. Kayak jam ya, saya juga bingung Bu, saya pakai jam itu kenapa nggak pernah betah ya kalau di kanan ya, selalu di kiri. Ini sebenarnya keliru ini. Ya, kalau kita pakai di sebelah kanan, kebiasaan. Ya kebiasaan. Ini kadang dipakai di sebelah kanan gitu ya. Pertama enak. Nanti lama-lama begitu ganti posisi, umpama butuh pindah lagi ke sebelah kiri. Kayaknya Bang butuh dibiasakan. Ya butuh dibiasakan. Jadi penggunaan perhiasan pun sebenarnya itu sesuatu yang dimulai dari kanan, di anggota sebelah kanan. Itu akan jauh lebih baik. Yuk kita coba yuk. Pasti kita bisa. Ya. Supaya apa? Pembiasaan kita dengan anggota sebelah kanan ini biasa. Ya. Kecuali bagi anak yang punya kebiasaan, apa itu namanya Bu? Cidal. Tapi orang cidal itu ternyata bisa juga pelan-pelan. Ada orang cidal itu dia kalau pakai sesuatu bisa dari kiri, tapi kalau nulis dia nggak bisa. Jadi nulis tuh pakainya tangan kiri. Ya cuma nulis doang, tapi untuk pekerjaan yang lain karena orang tuanya itu selalu membiasakan ya mengajarkan dari sebelah kanan, maka anak itu pelan-pelan akan menjadi terbiasa. Ya, jadi segala sesuatu itu ala bisa karena biasa. Ya, awalnya susah, tapi lama-lama bisa. Lama-lama mudah. Bisa ya Bu ya? Pakai kaos kaki dari sebelah mana Bu? Pakai sendal? Pakai baju? Kanan. Iya, tangan kanan dulu. Ya, ngambil sesuatu dari sebelah kanan, kecuali dalam kondisi terpaksa. Kadang gini, kita lagi makan nih, ada orang mau cium tangan, bingung ya. Tapi cium tangan sebelah kiri aneh juga ya. Akhirnya paling begini aja, maaf ya lagi makan kan gitu. Atau ada orang minta tolong, anak kita misalkan. Ya anak kita minta tolong, tangan kita lagi kotor, ya pasti kita akan bicara kan, maaf ya Bu dari sebelah kiri, karena tangannya bersih atau lagi kondisi makan, ya. Tapi itu kan dilakukan hanya sesekali, tidak menjadi kebiasaan, ya Bu ya. Tadi, jadi melakukan segala sesuatu itu mulailah dari kanan dan daripada yang kiri. Oke, satu lagi ya. Nomor 11 sudah duluan tadi ya. Nomor 12. Sunnah wudu yang ke-12, memperpanjang basuhan pada wajah, ghurra, dan juga pada tangan dan kaki, tahjil. Ya, di sini ada sunnahnya juga memperpanjang. Caranya gimana? Yang dimaksud memperpanjang itu apa? Ghurra sama tahjil itu apa? Basuhlah wajah Anda melebihi ukuran yang semestinya.
yakni dengan membasuh pula sedikit bagian atas leher. Atas leher. Ya, belakang. Ya, tengkuk. Bagian tengkuk. Nah, ini memang ada di dalam keterangan kitab yang lain ketika orang itu membasuh kepala. Ya, membasuh kepala itu boleh kita ambil ayat dari sini ke belakang Bu, sampai tengkuk, kembalikan ke depan. Nah, itu hitungannya baru satu. Itu namanya ghurrah, boleh dilakukan. Apalagi kalau orang yang memiliki rambut yang lebat. Ya, rambut yang lebat. Kayak laki-laki aja kalau dia melihara jenggot, ketika dia membasuh itu jenggotnya harus benar-benar dibasahin. Dibasahin itu sunnah itu. Ya, mungkin kita nggak punya jenggot Bu ya. Tapi kita tengkuk boleh, ya, basuh dari atas ke belakang, kembalikan ke depan, itu satu. Ini kalau kondisi kita di rumah. Kalau lagi di jalan agak susah ya, agak susah kita membasuhnya. Kemudian di sini juga tahjil. Tahjil itu adalah membasuh tangan, basuh pula menjorok sedikit ke atas siku, dan basuhlah sedikit bagian bawah dari betis di atas mata kaki dalam membasuh kaki. Jadi boleh di sini membasuh tangan itu lebih daripada siku, tapi bukan berarti sampai lengan ya. Maksudnya lebih itu Bu, cuma sedikit lebihnya. Ini kan siku sampai sinilah dikit. Supaya apa? Supaya kita yakin bahwa udah lewat dari siku. Ya, kadang kan kita punya baju sempit nih, kita angkat, kadang segini ya, susah kita ngangkat agak atas. Nah, di sini malah disunahkan boleh kita membasuh di atas dari siku, tapi nggak boleh sampai apa ini namanya, lengan. Nah, kalau dia guyurin sampai lengan itu udah masuk kepada berlebih-lebihan. Ya, apa itu bahasanya, musrifah. Ya, musrifah itu berlebih-lebihan. Ya, ayatnya apa? Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak menyukai orang-orang yang melakukan segala sesuatu dengan berlebih-lebihan. Ya, jadi pemahamannya melebihkan itu tidak terlalu berlebih-lebihan. Ya, ini mentang-mentang suruh dilebihin, diguyur aja semua tangannya. Sekalian mau ngebersihin bagian ketiak, bukan seperti itu ya. Nah, kemudian kaki pun di sini dikatakan boleh kita lebihkan sampai ke betis. Ke betis. Ya, itu boleh. Boleh, tapi juga tidak berlebih-lebihan. Ya, kalau misalkan lewat dari mata kaki sedikit hampir ke betis itu boleh. Ya, juga bukan sampai ke paha. Ya, mentang-mentang suruh berlebih-lebihan terus sekalian aja pahanya yang diguyur. Ya, sekalian paha diguyur. Nah, itu tidak seperti itu pemahamannya. Ya Bu ya? Paham Bu ya? Baik, nah itu yang ke-12. Nanti yang 13, 14, 15 untuk penyempurnaannya insyaallah di pertemuan kita yang akan datang. Ini udah masuk tuh kan, ngeliatnya ke sebelah kiri Bu, karena kebiasaan. Jam 11 lewat. Oke, sampai di sini saya buka pertanyaan aja ya, kita diskusi untuk seputar masalah sunnah wudhu ataupun mungkin ada masalah-masalah yang berkaitan dengan ilmu fikih. Monggo silakan. Iya. Waalaikumsalam. Ada yang bilang waktu Rasulullah puasa sunat
sedang berpuasa sunnah, dia membatalkan. Istilahnya untuk menghormati dan untuk membatalkan bagaimana Ustaz? Ya, betul. Ada nggak hadisnya seperti itu? Ada. Ya, Rasulullah pernah melakukan puasa sunnah, lalu datanglah tamu. Ya, kemudian karena puasa sunnah dan tamu itu hadir dari jauh dan memang orang jauh yang jarang datang, akhirnya apa kata Rasulullah? Bilang kepada istrinya, wahai istriku, adakah makanan yang bisa dimasak? Maka masaklah buat tamu kita dan aku akan menghormati tamuku dengan tidak meneruskan puasaku. Nah, jadi ini asbabul wurudnya, turunnya daripada hadis ini juga ada cerita. Ceritanya apa? Ceritanya ada tamu yang datang dari jauh, yang memang datangnya itu sangat jarang. Kita pun juga ikut seperti itu. Kalau misalkan ada saudara kita dari jauh, ya jarang main, dia nggak bilang-bilang juga datangnya gitu. Ya begitu datang, maka kita ambil hadis itu. Ya kita ambil hadis itu. Kenapa? Karena kata Rasulullah, di antara akhlak yang diajarkan juga adalah min ikramid duyuf, daripada memuliakan tamu. Tamu itu harus dimuliakan, Bu. Karena apa? Tamu datang membawa rizki, pulang menggugurkan dosa. Itu tamu. Makanya rumah kita kalau nggak pernah kedatangan tamu, jangan anteng. Ya, kenapa? Karena tamu itu bawa rizki. Begitu dia pulang bawa dosa. Ya, kalau rumah kita itu banyak tamu ya beruntung. Berarti diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nggak ada tamu, kita undang orang. Udah sekali-kali Bu ngaji di rumah saya juga kepengen biar jamaah itu mendatangkan rizki bagi kita. Nah ini ceritanya kalau seperti ini boleh Bu. Nah kalau tamu kita dekat, umpama, nah saban hari dia main ke rumah tetangga kita. Kita lagi puasa, buka lagi, agak jadi puasanya, kan gitu. Nah kalau tamu yang dekat ya kita ngomong, Bu maaf ya aku lagi puasa, kan gitu. Atau kita udah tahu, ini orang yang istiqomah puasanya, Senin Kemis. Ya udah, kita sebelum dia merasa nggak enak, kita udah ngomong, Ibu terusin aja puasanya, nggak apa-apa kok, kan gitu. Ya, nah ini kan artinya apa? Kenapa Rasulullah pada saat itu mengambil hukum membatalkan? Karena biasanya tamu yang jauh itu sungkan, Bu. Dia suruh makan, kalau tuan rumahnya nggak makan itu nggak enak rasanya. Ya, tapi ini bukan untuk diberlakukan kepada semua situasi, tidak. Situasi tertentu. Ya dalam cerita itu kan seperti itu. Ya jangankan cuma membatalkan puasa, bahkan makanan pun yang ada di dalam rumah Nabi nyuruh keluarkan makanan yang enak. Bahkan Nabi nanya, apakah kita masih punya kambing? Karena kan orang dulu tuh di rumah itu senang Bu miara domba gitu ya, miara kambing. Kalau ulama-ulama kita, kiai-kiai itu senang banget yang namanya ternak ayam. Jadi kalau ada tamu, ayam satu-satu suruh dipotong. Ada tamu jauh nih, dia ngomong, tolong potong ayam itu buat tamu kita. Dipotong ayamnya, gitu. Nah itu Rasulullah begitu, bilang kepada istrinya, adakah makanan yang bisa kita sediakan untuk tamu? Kemudian istrinya bilang, ada. Apa? 1 ekor domba. Maka sembelihlah domba itu. Karena tadi Bu, tamu itu membawa rizki. Dari datangnya aja udah salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
belum datang, belum kita belum kita suruh masuk. Itu tartibnya apa? Kata Nabi, afsyus salam, ucapkan salam qabla dukhul, sebelum masuk. Maka tamu itu etikanya apa? Suruh mengucapkan salam. Maka saya nggak rekomendasi Bu, kalau ibu pasang bel yang ada salam, itu nggak wajib dijawab gitu. Kenapa? Karena itu bukan menjadi doa buat kita, ya, nggak menjadi doa. Itu justru mengajarkan supaya kita itu tidak menyebarkan salam. Akhirnya kalau ada salam, kita salam nggak kira-kira? Enggak lah, orang udah ada yang salam tuh kan begitu. Assalamualaikum, assalamualaikum, kan begitu bunyinya, ya. Jadi ketika bukan kita yang mengucapkan, tapi mesin yang mengucapkan, tidak menjadi doa. Sama hukumnya ketika orang menentukan masuknya waktu sholat, ya. Menentukan masuknya waktu sholat itu adalah dengan suara azan. Tapi suara azan yang langsung diazankan oleh orangnya, bukan piringan hitam, bukan rekaman. Saya nggak tahu kalau di TV rekaman bukan ya. Nah itu makanya kita nggak boleh itu. TV itu belakangan. Ini kadang-kadang bulan puasa patokannya TV. Cari channel yang paling cepat. Kan gitu. Ya kata anaknya, RCTI aja mah, jangan RCTI lama maghribnya. Yang cepat apa mah? Indosiar. Gitu. Ya itu subhanallah. Itu dikatakan oleh para ulama sebaiknya tidak menggunakan piringan hitam. Jadi yang kita dengarkan itu suara azan di masjid, ya. Jadi di televisi itu adalah sebagai penguat aja, sebagai penguat. Kan sekarang ini masjid banyak Bu di mana-mana. Ya, makanya kan kalau bulan puasa itu muadzin itu disuruh ke masjid dulu, jangan sibuk sama bukaan. Bawa itu bukaannya ditaruh di samping, korma satu air. Begitu azan udah masuk, dia dulu buka, Allahumma lakasum kebikaman Tuhan minum. Ya setelah itu azan. Ya supaya apa? Memberitahukan kepada as-shaimin was-shaimat bahwa sudah masuk waktu azan. Jadi orang sudah boleh berbuka. Nah ini yang kadang-kadang egoisnya apa? Antar dulu orang gue juga puasa katanya. Minum dulu, makan kolak dulu. Ya itu jadi bingung. Ini udah azan belum sih? Kan gitu. Ya jadi kalau nah itu patokan kita televisi. Mudah-mudahan sih. Tapi ada Bu yang siaran langsung ada. Ada yang siaran langsung. Kayak dia kan di mesin-mesin besar kayak macam Istiqlal itu kan ada ada siaran langsungnya. Di mimbar itu ada audionya kayak di Masjidil Haram. Masjidil Haram itu di hotel-hotel yang dekat masjid itu ada kayak gini nih, ya, yang azannya di Masjidil Haram, di televisi ada. Di kamar hotel kita kedengeran juga, dan itu asli, bukan rekaman. Karena apa? Semuanya nyambung. Yang terdekat dari Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi. Ya, jadi yang nggak boleh itu kalau benar-benar murni rekaman gitu ya. Nah itu yang nggak boleh, masih khilaf di antara ulama. Begitu juga tadi ya Bu ya. Bagaimana memuliakan? Bagaimana boleh nggak tuh puasa sunnah? Kita boleh nggak ngikutin Nabi? Ya boleh, tapi lihat dulu apa yang menyebabkan kita membatalkan puasa sunnah, kan gitu. Nah kalau orangnya biasa datang mah, ya nggak apa-apa lah kita puasa, kita ngomong maaf ya, karena sering. Nah kalau dia setiap hari main ke rumah kita mau puasa, ikramud duyub, wah nggak jadi puasanya kan gitu. Ya maka kita ngomong aja, dan biasanya orang itu sudah memaklumi. Ya dia minum aja, dan kita tidak akan
terpengaruh juga. Kalau dia minum air kita ngiler juga enggak kan gitu. Karena apa? Sudah istiqomah. Nah itulah nikmati ibadah. Kalau sudah terbiasa, apapun rintangannya, apapun halangannya, tidak akan mengganggu daripada hawa nafsu kita. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Halo? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya bab wudhu ya Bu ya. Kalau kita jalan, benar kata Ibu, kalau sering pergi itu sholatnya, wudhunya kadang sembarangan gitu ya. Itu kalau kita jalan wisata religi suka ngantri wudhu, kadang-kadang ya asal lah wudhunya gitu. Jadi itu berarti termasuk nggak dapat sunnah. Terus sholatnya sah nggak Bu? Soalnya kan sah dan sah tidaknya sholat kan dilihat dari wudhu. Terus yang kedua, saya pernah di Mekah sono Bu, nanya sama orang Pakistan, orang India, kenapa kok nggak pernah wudhu gitu. Dia langsung itu sholat. Dia bilang, saya selalu jaga wudhu. Jadi nggak selalu saya sholat tuh harus wudhu. Gimana kalau ngantri segitu banyak, saya nggak kebagian waktu sholat gitu. Pantesan yang ngantri di sono kebanyakan orang Indonesia, cuma Indonesia. Emang Indonesia itu ibadahnya lebih tartil sih ya Bu ya. Jadi itu gimana Bu? Kalau itu jaga wudhu, sholat langsung nggak langsung wudhu langsung sholat. Katanya dia jaga wudhu, kecuali kencing gitu wudhu gitu. Kata orang Pakistan itu gimana Bu? Iya. Baik, yang pertama tadi pertanyaannya wisata religi. Ya, wisata religi itu termasuk ada nilai ibadah ya. Karena di situ ada niat untuk melihat ayatul kauniyah. Ya, melihat ciptaan Allah, keindahan ciptaan Allah. Bagaimana dengan nilai kondisi wudhu dan sholat kita? Tentunya ketika orang niatnya untuk ibadah perginya, pastinya kita akan mendahulukan hal-hal yang memang juga harus dijaga. Ini harus menjadi catatan ya. Kadang-kadang gini, kita niatnya wisata religi, giliran sholat pura-pura nggak dengar kan gitu. Ini jadi bukan wisata religi. Ya, jadi konsep awal kita, ya siapapun penyelenggaranya, kalau dia mau berniat untuk wisata religi, maka buatlah rundown acara, tempat-tempat persinggahannya pun itu pasti sudah dia kunjungi. Ya biasanya panitia itu kan ini dulu kan, survei dulu kan. Nah itu mestinya sudah mengatur. Kita berangkat jam berapa? Misalkan kita berangkat jam 6 pagi, berarti setelah subuh. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya. Jam 11 kira-kira atau setengah 12 lokasi tempat religi kita itu kira-kira sudah sampai di mana? Itu panitia loh penanggung jawabnya itu. Termasuk kaitannya dengan seluruh peserta. Itu panitia yang punya tanggung jawab, ya. Nah kemudian setelah setengah 12 itu, oh ternyata kita berhenti di rest area Cikampek misalkan. Ini kebetulan mau ke Wali Songo misalkan, yang jauh sekalian, gitu, ya. Kita di di Cikampek. Nah di Cikampek itu kan ada beberapa rest area. Kita carikan rest area yang memungkinkan menampung anggota kita yang kita bawa tur ziarah tadi. Ya, kita udah ada perjanjian sama supir. Pak, saya mau nanti di rest area ini jamaah saya berhenti untuk sholat. Bikin waktu di situ, jam sekian.
rest area Cikampek, kita akan mengerjakan sholat. Yang tempat sholatnya sudah kita carikan, wudhunya nyaman, sholatnya enak, kan gitu. Nah ada yang kedua, yang ketiga, ketika kita musafir kan ada hukum rukhsah. Apalagi kalau tur ziarah begini boleh diambil, jelas. Ya bepergiannya itu jelas, sama-sama ibadah, ambil rukhsah. Ya dengan cara kita menjamak. Ya begitu sampai di rest area, ketua rombongan bilang hari ini sekarang kita akan mengambil hukum jamak takdim. Ya jamak takdim. Sholat asar kita tarik ke zuhur. Kasih tahu niatnya. Ya bla 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 udah sampai nanti begitu zuhur asar aman. Ya yang harus kita pikirkan adalah maghrib dan isya. Sampai di mana? Kalau memungkinkan di waktu maghrib ada rest area yang bisa membuat orang tenang ibadah, ambil takbir. Oh ternyata kita jatuhnya di daerah yang nggak rekomendasi deh tempat-tempat istirahatnya, ambil jamak takhir. Nggak apa-apa. Ya, jadi perlu saya ingatkan, yang namanya orang membawa rombongan atas nama apapun, dia bertanggung jawab untuk menghantarkan orang-orang ini jangan sampai meninggalkan niatnya ibadah tapi meninggalkan ibadah yang lebih wajib. Ya, gitu. Jadi kalau bicara masalah sah dan tidak sah, semua yang kita lakukan kalau sudah masuk kepada rukunnya, wajibnya, sah. Kayak tadi misalkan, oh ternyata airnya sedikit, ya udah ambil aja anggota tubuh yang rukun, yang sunnah nggak usah diambil. Atau yang sunnah kita ambil aja, kayak baca bismillah kan sunnah, bisa kita lakukan. Tapi ternyata nggak cukup kalau saya ngituin kuping, kumur-kumur kuping, ya itu nggak bisa. Ya udah tinggalkan, kita ambil yang memungkinkan gitu Bu. Ya adapun sholat benar tergantung daripada wudhunya. Kalau wudhunya baik maka sholatnya sah. Tapi kalau wudhunya tidak baik maka sholatnya tidak sah. Maka itu tadi ya. Ini kan kita bicara hal-hal semacam ini apabila kita dalam keadaan musafir. Dan memang kita juga harus bisa Bu ya. Kalau saya lebih kepada diri saya ini ada penyakit gula ya. Saya ada penyakit gula. Jadi saya akan membatasi bepergian saya dengan situasi tubuh yang tidak memungkinkan. Kalau sampai merusak ibadah gitu. Ya misalkan saya tahu kalau orang gula itu nggak bisa nahan kencing. Kadang-kadang kalau lagi tinggi, maka konsekuensinya apa? Saya harus kemanapun saya membawa baju ganti. Atau dengan usia kita misalkan yang sudah agak tua, kita ini kadang-kadang kok nggak bisa nahan kencing ya. Atau kita lagi di jalan kadang-kadang ceroboh ya, lagi wudhu lagi kencing karena tempat kencingnya itu nggak mendukung, bisa jadi ada najis-najis yang terkena baju kita. Nah dengan kondisi seperti itu kita yang harus tahu diri. Dengan cara apa? Maaf Bu, saya di semua tas saya misalnya ada tiga-tiganya itu nggak pernah saya tinggalkan. Yang pertama pembalut, yang kedua celana dalam. Itu pasti ada. Saya rapikan, saya taruh di dalam tas. Apalagi kalau saya berkegiatan jadwal misalkan dari pagi sampai malam. Ini udah semuanya lengkap. Baju saya bawa, daleman saya bawa, jilbab saya bawa. Ya karena saya pernah terjadi karena waktu sudah sangat mendesak, saya masuk ke musola, yang musolanya itu kamar mandi sangat kecil. Jadi saya punya body kan besar ya, dia kecil, itu sampai jilbab saya jatuh. Saya udah bingung kan, akhirnya apa? Karena waktu sholat itu sudah sangat mendesak gitu ya, akhirnya saya telepon ke majelisnya, Bu, di situ penceramah ada berapa? Ada 2.
Kalau saya mungkin datang, saya datang. Kalau nggak mungkin, saya nggak datang ya. Akhirnya saya ke pasar nyari jilbab. Jilbab yang tadi nggak bisa saya pakai. Dari peristiwa itu, maka saya mengukur diri saya. Oh, berarti saya kalau kemana-mana yang jadwal itu dari pagi sampai malam, maka saya harus membawa perlengkapan. Ya, terutama perempuan nih Bu. Kalau laki-laki mah gampang Bu. Kadang-kadang dia buka celana di bawah aja kain satu. Makanya suami saya itu di jok motornya itu pasti ada kain. Kain aja. Pak, kalau misalkan itu mau sholat rada ragu, ambil kain di jok motor. Jadi celananya yang dibuka. Kalau kita kan nggak bisa kayak begitu. Bisa kayak gitu? Nggak bisa. Onderdil kita kan banyak, kan gitu. Ya, nah itu kaitannya dengan tadi, ya masalah wudhu dan sholat. Jadi wudhu itu selagi kita udah tahu ilmunya ya, rukunnya apa, sunnahnya apa, berdasarkan itu secara hukum kita sudah lakukan, maka sah wudhu kita. Gitu. Ya, maka sholat kita aman. Karena manusia itu kan ada keterbatasannya Bu, ya. Sebisa mungkin kita lakukan dengan sempurna. Kalau tidak bisa, maka kita ambil mana yang memungkinkan untuk kita lakukan tanpa memberatkan kita, tanpa juga mengentengkan syariat. Ya, jangan memberatkan kita, tapi juga jangan ngentengin syariat, kan gitu. Udah, orang musafir mah nggak apa-apa, dikodo aja 5 waktu. Udah 5 waktu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, kan gitu. Nah ini udah rusak ini, perginya rusak, ibadahnya rusak. Nah kemudian yang kedua, tadi pertanyaan yang kedua orang Pakistan. Pakistan, India itu memiliki pengertian hukum yang berbeda dengan kita. Bahkan dalam satu hukum, ketika dia sholat, di dalam masalah al-lamas saja, nanti ada di sini, belum nyampe ya. Al-lamas itu adalah menyentuh lain jenis. Batal nggak tuh wudhunya? Kalau dia nggak batal, kalau kita batal nggak? Batal kita. Ya, Imam Syafi'i yang kita jadikan madhab di Indonesia ini itu dikenal sebagai ulama yang sangat ihtiyat. Apa ihtiyat? Ihtiyat itu adalah tingkat kehati-hatiannya itu sangat luar biasa. Ya, itu Imam Syafi'i. Nah maka ketika ibu bertanya kepada orang Hindi atau orang Pakistan, karena dia berbeda pemahaman dari sisi hukumnya, maka kita nggak akan nyambung sama dia. Lalu bagaimana dengan masalah hukumnya? Hukum itu akan berkaitan dengan keyakinan dia. Ya. Dia bersentuhan tidak batal, yang nggak batal wudhunya, dia nyentuh balik sana balik, menjaga wudhu itu. Umpama dia bersentuhan dengan suaminya, habis zuhur asar, ayo pulang dulu gitu, atau zuhur mau kemana dulu gitu, makan di luar misalkan, dia pegangan sama suaminya, dia ngerasa itu menjaga wudhu. Yang penting tidak batal keluar khuruj min sabilain, dari jalur depan dan jalur belakang. Bacaan sholatnya dipakai. Lah kalau kita batal nggak? Batal, kan gitu. Ya kemudian yang kedua kita lihat orang di Mekah Madinah itu menggunakan penutup aurat ketika sholat itu berbeda dengan kita. Taruhlah Imam Malik misalkan. Imam Malik itu jambul, tahu jambul dulu ya? Jambul itu tidak termasuk aurat. Makanya orang Arab itu pakai kerudung, jambulnya malah dikeluarin. Kalau kita, aurat itu dari ujung kepala sampai ujung kaki, kecuali apa? Wajah dan telapak tangan. Ya, jadi menurut pendapat dia sah atau nggak sah, tapi menurut kita tidak sah. Bagaimana cara Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Hanafi menghadapi permasalahan ini? Baik-baik saja. Kenapa? Karena mereka punya tanggung jawab keilmuannya. Disiplin ilmunya ada tanggung jawab. Ya, makanya kita ini Bu, belajar fikih itu kalau memang kita ini kan mazhab Syafi'i, tapi bukan berarti selain mazhab Syafi'i salah. Nggak ada orang yang mengatakan mazhab itu paling bagus Syafi'i, tidak ada. Ta'assub madhabi,
ta'assub madhabi yang orang itu apa ya? Ta'assub itu artinya apa ya? Apa ta'assub itu merasa dia yang paling benar. Itu nggak boleh. Ya kita mengatakan oh mazhab Syafi'i ini paling benar, nggak boleh gitu. Semua mazhab, semua ilmu, disiplin ilmu itu baik. Tapi ketika orang dilepas tanpa ada satu pegangan nggak bisa. Kita bingung. Ya kita bingung, kita campur-campur mazhab kita ya nggak bisa juga. Maka apa yang kita jadikan dari sisi ibadah? Oh ini mazhab Syafi'i. Ulama di Indonesia menggunakan mazhab Syafi'i. Termasuk kita. Ya. Jadi seperti itu yang bisa saya jelasin. Ya, jadi orang Hindi pengertian menjaga wudhu itu menjaga wudhu sesuai dengan keilmuan dan keyakinan dia. Kalau kita emang iya paling rame di Mekah Madinah itu kamar mandi yang bolak-balik wudhu itu orang Indonesia kan gitu. Tapi boleh nggak kita pindah mazhab? Ya nggak boleh. Tanggung jawabnya gimana? Ibu paham? Kalau misalkan ibu ganti mazhab misalkan, udahlah kalau di Saudi saya ganti mazhab Maliki aja. Ya mau pegangan sama bapaknya, mau rangkulan nggak batal misalkan. Ya tawaf mau batal itu juga nggak apa-apa. Ya nggak bisa seperti itu. Kalau kita mau apa? Sewaktu kita berpindah, maka kita harus paham dulu 4 mazhab itu, dipelajari. 4 mazhab itu dipelajari, ya, dipelajari dengan sungguh-sungguh. Pada saat kita mengambil satu hukum kepada mazhab yang lain, kita tahu konsekuensinya, asal dalilnya apa, kan gitu. Jadi nggak boleh ikut-ikutan. Kita mazhab Syafi'i aja masih banyak yang ikut-ikutan ya. Ya, tapi kan ini udah mulai kita paham. Ibu banyak belajar hadis, belajar fikih. Akhirnya kita tahu oh seperti ini kan gitu. Ya dalam mazhab Syafi'i itu Bu ada 6 kitab yang harus kita pelajari. Kalau kita benar-benar mau memahami seutuhnya mazhab Syafi'i. Yaitu kemarin itu saya ada ulama ahli fikih dari Mesir yang berkunjung ke Indonesia. Itu dengan membawa misi memahami mazhab Imam Syafi'i secara utuh, itu dengan 6 kitab itu 6 kitab, dan 6 kitab itu kemarin saya mau beli ya harganya 1 juta Bu, murah ya Bu ya, 1 juta tuh murah loh Bu, kitab 6 tebal-tebal. Nah kita suruh ngarang aja kagak bisa, boro-boro kan gitu. Maka segitu tuh sebenarnya sangat murah. Cuma yang jadi berat adalah bagaimana kita tafakurnya, memperdalamnya seperti apa. Harus mendatangi ulama-ulama yang memang mumpuni dalam ilmu tersebut ya. Kalau kita pelan-pelan aja seperti ini ya. Makanya saya nggak ngejar target lah. Belajarnya yang penting pemahaman. Ibu mau cepet-cepet apa mau paham? Paham ya. Biarin dia pelan-pelan ya. Gak tahu nih kita hatamnya kapan kan gitu. Ya, saya begitu metodenya Bu. Ya di majlis-majlis taklim juga kadang ngaji 2 hadis, 1 hadis. Kalau hadisnya berat 1 doang. Kalau hadis agak ringan 2. Saya tanya, ibu mau cepet-cepet ngajinya, mau pelan-pelan kita paham? Paham aja Ustazah. Ya udah, kalau mau paham berarti harus sabar. Ibu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ibu-ibu sekalian, ini saja dulu ya yang bisa kita pelajari pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, terutama bagi saya yang menyampaikan dan umumnya bagi ibu-ibu yang mendengarkan. Mari kita sama-sama angkat kedua belah tangan kita bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan doa kita diijabah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat.
اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها. اللهم زدنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا. اللهم اجعل أولادنا من أهل العلم ومن أهل القرآن ومن أهل العبادة ومن أهل الطاعة ولا تجعل وإياهم من أهل الشر والضير إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.